Halo Pisces, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah update energi hubungan kamu bersama dengan dia untuk tertanggal 1 hingga 10 Mei 2022. Namun sebelumnya, seperti biasa, wajib mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Pisces saja, dan tidak tertutup kemungkinan energinya akan vice versa, terbolak-balik. Maka dari itu Pisces, dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi pembacaan ini. Oke, baik, langsung saja. Bagaimana energi hubungan kamu bersama dengan pasangan kamu? Ada di situ dari Magician tapi posisinya terbalik ya. Ini agak kurang jujur ya energinya, bisa membohongi diri sendiri, bisa membohongi pasangan gitu ya, dan kemudian melewatkan kesempatan untuk lebih memperbaiki relationship atau lebih meningkatkan relationship, tentu saja karena adanya kurang rasa percaya diri di situ, atau mungkin terlalu banyak hal yang sedang dikerjakan sehingga tidak terlalu bisa fokus terhadap relationship ini gitu. Melarikan diri juga kok kayaknya ada di sini, mari tangkap ya energinya. Melarikan diri, tidak mau menjalin komunikasi yang baik di antara kedua belah pihak di sini. Sekiranya pun ada komunikasi agak kurang gitu ya, agak kurang simpati, empati, atau ya tadi lebih banyak mencoba untuk menutup-nutupi apa yang sedang dilakukan, apa yang sedang difikirkan, apa yang sedang dirasakan di situ gitu ya. Dibilang aja kebalikannya, yang tadinya bahagia bilangnya nggak bahagia, yang tadinya ada merasa ganjelan, ada unek-unek, malah dikatakan nggak ada kok, semua baik-baik saja kok. Nah kayak gitu ya, sehingga kalaupun ada yang terjadi persoalan belakangan hari antara kalian berdua, rasa-rasanya untuk di awal Mei ini mengelak gitu, mengelak untuk menyelesaikannya. Mungkin ya tadi ya, karena bilang diri tidak sanggup, atau karena kemudian hubungan ini dijadikan bukan prioritas gitu. Oke, baik, sekarang mari tarik dulu energi dari pasangan kamu dulu ya Pisces. Oke, oh ini happy banget sama kamu ya, seneng banget. Tunggu kita lihat dulu ya. Oh gitu, mencoba untuk menarik perhatiannya kamu. Tapi dengan energi yang seperti ini, dia rasa bahwa pertumbuhan dalam kehidupannya ditunggu dulu gitu ya. Jadi ada yang kayak mengalah ini pasangan kamu energinya. Sebenarnya dia itu bisa lebih fokus kepada dirinya, tetapi kemudian dia menolak gitu ya. Dia bilang entar aja dulu untuk pribadiku, tapi kepada relationship dulu yang mau aku benahin, kepada relationship dulu yang mau aku selesaiin gitu. Tunggu, kita lihat dulu energi dari kamu. Energi kamunya. Oke. Kenapa kamu ini? Ada apa antara kalian? Kalau pasangan kamu itu lebih fokus kepada hubungan kalian, kalau kamu justru tidak mau fokus kepada dia gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kamu tanya, apakah aku menjadi prioritas bagi pasanganku ini, Cici Mari? Maka jawabannya di sini adalah iya. Bahkan tadi ya, Mari bilang mungkin dia bisa aja pindah kerja, bisa aja dia ini mengutamakan dirinya. Namun seperti Mari sampaikan bahwa kemudian dirinya ini dilihatnya adalah kamu juga gitu ya. Jadi kebahagiaannya adalah bersama dengan kamu, atau kebahagiaannya ketika bisa melihat kamu juga bahagia, sehingga di sini dia menunda dulu untuk kepentingan dirinya. Misalnya contoh begini, dia punya uang 100.000, padahal dengan uang 100.000 ini dia bisa itu ini contoh aja ya, dia bisa beli untuk kelengkapan dia dulu gitu ya, untuk kepentingan dia dulu. Namun dia udahlah, nggak usah dikasih untuk Pisces aja lah dulu. Nah di sana ya,
untuk Pisces aja lah di lebih diutamakan gitu. Kayaknya uang 100.000 ini bisa bikin Pisces tuh bahagia. Ya udah, aku kasih untuk dia aja. Untuk kebutuhanku ntar aja aku cari dulu duitnya, nanti baru aku beli untuk aku. Nah, kita. Ya. Jadi untuk saat ini kamu adalah sesuatu, hubungan kalian adalah sesuatu yang harus didahulukan di sini. Jadi dia bisa aja bikin alasan sesungguhnya ya, banyak mempertimbangkan lah gitu. Tapi dia bilang nggak usah pakai pertimbangan, nah kasih aja langsung, cepet aja langsung. Agak kurang-kurang pakai pikiran pasangan kamu ini. Tapi ini nggak bisa dibilang dia lagi posisi tergila-gila dengan kamu. Justru ini kalau mari lihat sebagai bentuk dari kedewasaan dia, gitu ya, menjatuhkan egonya dia demi kepentingan kalian berdua. Nah di sana makanya tadi mari bilang, kalaupun dia bikin kamu mungkin posisinya nggak enak, kayaknya dia ini berusaha untuk caper sama kamu, bolak-baliklah nelpon kamu, bolak-baliklah datang ngunjungin kamu, menurut atau mencampuri, bahkan ya mencampuri hidupnya kamu. Tapi menurut pasangan kamu, dia sedang melakukan yang terbaik gitu ya. Sekiranya kamu merasa terusik dan terganggu dengan apapun yang dilakukan oleh pasangannya kamu, tapi menurut dia ini loh bentuk aku care sama kamu, bentuk aku peduli sama kamu gitu. Memang sedang posisi mati-matian untuk ngambil perhatiannya kamu di sini. Ya kadang-kadang memang Maria agak-agak overacting, agak-agak berlebihan di sini gayanya, dan bahkan tanpa dia sadari dia sedang mancing-mancing emosinya kamu gitu ya. Terlalu sibuk ini soalnya. Nah tapi itu tadi tolong dipahami bahwa maksud dari pasangan kamu ini biar kamu tuh tahu gitu ya, biar kamu tuh tidak merasa terabaikan, biar kamu tuh bisa melihat bahwa dia adalah pasangan yang menspesialkan kamu, yang menjadikan kamu keutamaan. Nah gitu ya. Nah di sana, kalaupun dia ngerti bahwa kamu sedang ngeblok dirinya kamu dari dia, tapi di sini pasangan kamu sedang mode perjuangan gitu ya, mode perjuangan untuk merebut hatinya kamu, untuk merebut perhatiannya kamu. Nah kayak gitu. Jadi ini adalah sudah sebuah keputusan bagi pasangan kamu ini. Apalagi jika belakangan ini kalian agak sedikit diam-diaman di sini, karena posisinya kamu banyak diam ya. Posisinya kamu banyak nahan di sini. Entah apa yang menjadi pertimbangan kamu sehingga kamu berlaku seperti ini ya. Mau kamu ini agak dingin gitu. Kadang-kadang agak egois di sini. Adapun perbuatan baiknya dia, beberapa di antara kalian Pisces sedikit curiga gitu ya. Nah, bahkan ada beberapa di antaranya yang agak merasa masih kurang puas di sini gitu ya. Mungkin kamu agak sedikit menuntut berlebihan kepada pasangannya kamu. Walaupun kalian energinya di sini mari lihat sebenarnya bukan mau kemarau gitu ya. Sebenarnya kamu tuh bukannya haus ingin dibahagiakan, haus ingin begini atau begitu. Tapi menurutnya kamu itu adalah sebuah standar gitu. Kamu melihat bahwa itu sebuah kewajaran bagi kamu gitu ya. Tapi belum tentu ini nanti dirasakan yang sama atau dinilai yang sama oleh pasangannya kamu. Energinya kamu lebih banyak mikir ya. Kalau memang ini posisinya masih awal-awal hubungan, mungkin memang tidak salah gitu ya. Sebelum kamu mengizinkan seseorang lebur masuk dalam hidupnya kamu di situ agak lebih berhati-hati gitu ya. Mari rasa sih sebenarnya tidak ada masalah di situ. Hanya saja kalau hubungan ini sedang berada di tengah gitu ya, di tengah perjalanan gitu, dan kamu energinya terlalu ngeblocking dirinya kamu, tidak membiarkan dirimu bersenang-senang, happy di sini, menikmati di sini, nanti kamu yang tegang sendiri gitu loh ya. Nanti kamu yang capek sendiri dalam hubungan kalian ini. Nah, tapi itu tadilah
Mari juga nggak tahu apa yang sesungguhnya mendorong kamu berlaku seperti ini. Apakah memang karena kamu sedang berhubungan dengan pasangan orang kah, gitu ya? Jadi kamu pikir bahwa nalar di sini harus main ini, nggak boleh hanya main hati. Kalau rasa sayang kamu kepada dia di sini cukup besar, mari lihat ya, cukup besar. Kalau rasa sayang, ini bukan hanya rasa cinta yang sekejap mata kemudian bisa berubah ini. Kalau mari lihat, sudah cukup lama kamu memendam rasa atau memiliki rasa terhadap pasangan kamu ini. Hanya saja ekspresinya di sini yang kamu tutupin. Ekspresinya saja di sini yang agak masih kurang. Mikir apa yang harus aku lakukan, haruskah melanjutkan hubungan, haruskah menghentikan hubungan atau apa gitu ya. Banyak pikirannya di sini sehingga habis energi hanya untuk pikiran tanpa ada sebuah tindakan yang menambahlah keharmonisan, menambahlah keindahan gitu ya. Agak kurang di situ. Nah, ketika kamu berlaku sedikit diam, terlalu kaku dalam hubungan kalian, pasangan kamu di situ marah ya, agak merasa kecewa di situ, tetapi dia bukan marahnya ini diekspresikan dengan merusak, tapi justru kalau mari lihat sih agak meningkatkan hubungan kalian gitu ya. Untuk posisi sekarang meningkatkan mungkin masih belum ya, tetapi berusaha untuk mendobrak sekat yang sedang kamu bangun antara dirimu dengan pasangan kamu ini. Dia akan coba meyakinkan demi meyakinkan kamu. Hanya saja dengan gaya-gaya kamu seperti ini tentu akan menjadi ada batasan-batasan. Jadi dia ini nggak bisa yang kayak plong gitu loh, maksudnya mari. Dia nggak bisa yang kayak spontan aja berlaku ke kamu gitu ya. Soalnya dia melihat bahwa ada defensifnya kamu, ada perlawanan-perlawanan dari kamu untuk meyakinkan kamu menerima dia, untuk meyakinkan kamu bahwa ada cinta yang tulus dari dia ke kamu aja itu sudah sulit untuk posisi awal Mei ini gitu. Jadi bagaimana mungkin dia dengan semudah itu meningkatkan level hubungan kalian. Nah, tapi itu tadi ya yang salah satu yang perlu kamu pertimbangkan ketika kamu bersama dengan orang ini adalah ketulusannya dia untuk kamu. Ini cinta-cinta. Jadi bagaimana yang kamu rasakan di hatimu terhadap pasangan kamu ini, dia pun sebenarnya memiliki perasaan yang sama ke kamu. Gitu ya. Punya dia perasaan yang sama, kurang lebih sama. Dan bahkan jangan-jangan dia ada 2 poin di atas perasaannya kamu itu. Perasaan dia ke kamu 2 poin lebih tinggi daripada perasaan kamu ke dia. Nah, itu maksudnya mari. Tapi kalau kamu sedang berhubungan dengan suami orang, istri orang, atau dengan tunangan orang, saya rasa untuk bikin kamu itu menggantikan posisi suami, istri, atau tunangannya itu masih belum untuk momen sekarang ini. Tapi tadi bukan berarti dia tidak memiliki rasa cinta kepada kamu, tapi atas nama komitmen kayaknya ya, kan tidak semudah itu mencampakkan istri, suami, anak gitu ya. Apalagi kalau pernikahan di kita Indonesia itu melibatkan keluarga besar di situ, ya tidak segampang itu. Namun kualitas dirinya dia untuk keluarganya dia, untuk kamu itu dia usahakan tidak berbeda gitu ya. Jadi tidak milih-milih di situ. Maksudnya dia oke lah bulan ini atau minggu ini dia agak sedikit kepada keluarganya. Karena apa? Karena mungkin ini momennya puasa juga gitu ya. Atau adalah aktivitasnya dia dengan keluarganya. Nanti untuk bulan depan kemudian dengan kamu lagi gitu ya. Jadi kan di sini kalau dibilang sebuah keadilan itu kan tidak bisa juga itu kalau kita saklek 50% di situ, 50% di sini, kan nggak bisa. Yang mana yang paling yang lebih urgent kan gitu, yang mana yang lebih penting. Nah kayak gitu, ya kan? Nah jadi ini yang sekarang sedang ada mungkin menjadi isu di antara kamu dengan pasangan kamu ini.
karena dia memiliki keluarga, kemudian kamu bilang bahwa ini orang harus dihati-hatiin, harus diblok, soalnya prinsipku kalau adil itu adalah modelnya seperti ini. Terlalu kaku di situ. Padahal ada cinta di kamu untuk dia, gitu ya. Tapi ya tadi, kalau memang kamu pikir bahwa keputusan untuk meninggalkan dia atau berjarak atau dingin seperti ini dengan dia itu sudah keputusan yang baik, ya nggak apa-apa, monggo silahkan jalan. Karena kalau dipikir juga kamu nanti bisa kok di sini stabil ya. Apalagi jika kamu memiliki cinta yang tulus, maka kebahagiaan orang lain juga adalah kebahagiaan kamu, gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih kalau mari lihat. Tapi apabila ini adalah suami kamu atau istrinya kamu, dengan cara kamu mendekap dirinya kamu, membuat tabir antara kamu dengan pasangan kamu ini, rasa-rasanya itu kamu pertimbangkan kembali lah, apakah memang cara tindakan kamu itu sudah menunjukkan cinta kasih sayangnya kamu kepada pasangan. Oke ya, jadi kita tinggalkan hubungan cinta segitiga, kita masuk hanya kepada ini cerita untuk 2 orang di sini ya. Beberapa memang mungkin ibu bapak keluarga menjadi prioritas utamanya dia, harus juga dia sayang ke sana dan sayang ke kamu, tapi sepertinya kamu agak ngerasa resah gitu ya. Aduh, ini keluarga nanti terlalu campur, nanti di mana posisiku atas hidupnya dia. Nah, beberapa di antara kalian mungkin punya pertimbangan seperti itu ya, dan beberapa juga bahwa inilah, nggak tahu Mari ini ada apa dengan kamu Pisces, sayang cinta, tapi kamu banyak bukan takut di sini ya, tapi kayak pelit energi, justru pelit energi, wacana aja kayaknya yang banyak, planning. Oh, aku mau membangun sebuah hubungan yang bahagia, hubungan yang harmonis, tapi gitu ya, langsung cepat ada tapinya dan melihat hanya dari posisi tantangannya saja. Padahal jangan-jangan tantangan ini hanya ilusi yang kamu ciptakan di dalam kepalanya kamu aja gitu ya, sehingga ketika tantangan itu datang, kamu hanya berkutat di yang bilang ini nggak boleh kayak gini, aku nggak sanggup kayak gini, belum sampai dia kepada pemecahan solusinya. Oke, kalau kejadiannya seperti ini nanti di depan sana kan, apa kemudian yang harus aku lakukan? Nah, kayaknya kalian Pisces belum nyampe kepada apa sih yang harus aku lakukan, hanya sampai kepada yang buruknya aja, kemungkinan yang buruknya aja, melihat kemungkinan yang baiknya di situ enggak gitu loh. Nah, jadi ketika kita hanya melihat kemungkinan buruknya aja, takutlah kita gitu ya, resahlah kita gitu. Nah, kayaknya hanya sampai di posisi situ aja ya, untuk kalian yang resonate dengan pembacaannya Mari ini. Datang pun dia ke kamu tuh bisa langsung yang kecut gitu. Alah, ini hanya sebentar aja kok, abis itu nanti pasti terjadi perubahan yang kayak gini, pasti perubahan yang kayak gitu, buruk gitu ya, perubahan yang buruk di situ. Nah, akhirnya kamu capek sendiri, lelah sendiri kepada pasangan kamu ini gitu. Padahal sementara dia pikir bahwa dia harus dengan kamu gitu ya. Kayaknya komunikasi yang nggak nyambung di sini, kayaknya gitu ya. Bukan salah paham dalam komunikasi, tapi nggak mau membuka cakrawala gitu ya, mendengarkan pasangan kamu ini, melihat pasangan kamu ini dengan kacamata yang netral, kacamata yang jernih di sini gitu ya. Jadi bisa-bisa kamu melihat dia ini salah aja di matanya kamu, kurang aja di matanya kamu, sebagai ancaman aja di matanya kamu. Nah, kayak gitu. Untuk kalian yang posisinya sudah berpisah, nah ini lagi ya, untuk kalian yang posisinya sudah berpisah, sudah bercerai atau berpisah sudah lumayan lama, oke,
Jika kamu mengharapkan sebuah rekonsiliasi, sebuah perbaikan dengan pasangan kamu ini, boleh jadi belum terwujud nyata untuk posisi sekarang. Ya, belum terjadi untuk posisi sekarang. Nah, bukannya dia mau lepas habis dari kamu sesungguhnya, karena masih ada berusaha untuk menarik perhatiannya kamu di sini ya, tapi mungkin cara-caranya dia ngambil perhatiannya kamu nih nggak enak banget gitu. Nah, sehingga perbaikan ini masih belum terjadi untuk posisi hari ini, gitu ya. Saling defensif di sini, apalagi kalau kamu tuh hadir dengan lumayan keras juga ke dia, ada konflik gitu ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita menghasrati sebuah konflik, menurutnya kita aja kita nggak mau cari masalah, tapi vibrasinya kita dari cara kita ngomong, dari cara gestur tingkah lakunya kita, itu sudah sebuah tarikan konflik baru. Nah, akhirnya kalian berkutat di posisi yang muter-muter nggak jelas kayak gitu ya, muter-muter berantakan nggak jelas. Nggak ada terjadi di sini perbaikan gitu. Sama-sama siap sebenarnya untuk memperbaiki, tapi bukan sama-sama siap ya, sama-sama punya keinginan untuk memperbaiki, tapi sama-sama belum siap untuk memperbaiki itu sendiri. Wacana, harapan-harapan dan ingin-ingin saja yang masih ada di situ, gitu ya. Nah, kalau kamu ketahui mantannya kamu ini sudah jalan dengan orang lain, untuk posisi awal Mei ini dia masih akan lebih memilih jalan dengan orang yang lain itu dulu, menggarap yang lain itu, baru kemudian entah kapan waktunya dia akan datang lagi ke kamu. Ya, posisi kalian yang masih diam-diaman untuk saat ini, mari nggak nyuruh kamu tuh nunggu dia, tidak nyuruh. Tapi yang mari bilang dia akan datang. Suatu saat nanti dia akan datang. Nggak butuh ini waktu lama-lama. Dalam tahun ini juga nanti dia akan datang. Gitu ya. Setidaknya dalam bentuk komunikasi dia akan datang di sini. Mari bilang kamu nggak usah tunggu, kamu tetap move, jalan aja kamu dengan hidupnya kamu, walaupun di situ ada rasa kangen, ada rasa rindu di situ. Tapi ya tidak berarti karena rasa kangen dan rindu kita berhenti dalam lakon hidupnya kita ya. Life must go on di sini. Oke, baik ya. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Semoga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.